Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu di majelis ini dengan segala keberkahan di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pengurus IG TKI Kota Bandung, pengurus IG TKI Kecamatan Bandung Wetan, kepada seluruh kepala TK dan kepada guru-guru Kota Bandung yang saya banggakan. Izinkan kami mewakili IG TKI Kecamatan Bandung Wetan untuk mengisi acara Ramadan Ceria, Ramadan Berbagi, dan Ramadan Penuh Berkah yang diselenggarakan oleh IG TKI PGRI Kota Bandung. Bapak, Ibu guru yang saya muliakan, untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Kwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran oleh Ananda Kwita semakin menambah keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua IG TKI Kecamatan Bandung Wetan yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Gondiawati SPD. Kepada Ibu Nani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan usia untuk dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini.
Kami dari IGTKI Kecamatan Bandung Wetan pada hari ini berkesempatan mengisi acara Ramadan Ceria. Mudah-mudahan dengan acara ini yang digagas oleh IGTKI PGRI Kota Bandung menjadikan kita semua menambah ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di setiap kehidupan kita masing-masing. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan barokah, juga menjadi amal yang baik dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada tayangan ini dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini dan tetap semangat berbagi ilmu dengan siswa-siswi kita, juga sesama guru. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani Gondiawati SPD atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ibu Ummu Salamah SPD. Kepada Ibu Ummu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Segala puji hanyalah milik Allah, satu-satunya zat yang menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Tak lupa pula salawat beserta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, hingga sampai kepada kita semua. Anak yang sukses adalah anak yang diridhoi oleh Allah. Mau dia kaya, mau dia tidak kaya, atau terkenal, atau tidak terkenal, mau dia bergelar atau tidak bergelar, kalau Allah sudah meridhoinya, insya Allah dia pasti sukses. Allah akan menyayanginya, Allah akan memberikan keselamatan kepadanya, dan Allah juga akan memberikan kemuliaan kepadanya. Sukses bukan berarti anak kita harus terkenal. Sukses juga bukan berarti anak kita harus kaya. Jadi, sukses menurut Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 11. Dan menurut saya, orang yang sukses itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Tidak melihat dia terkenal ataupun kayanya, tapi melihat ketakwaannya. Dan kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan supaya anak kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang bertakwa? Kuncinya adalah ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu. Jadi, untuk mendidik anak itu berarti mendidik diri kita dulu. Sebelum mendidik anak, kita harus mendidik kita dulu. Kita mau memerintah kepada anak itu gampang, tapi untuk memerintah kepada diri sendiri itu yang susah. Untuk menasehati anak itu juga gampang, tapi menasehati diri sendiri itu yang susah. Karena apa? Rasulullah SAW pun dalam membuat perubahan yang besar untuk umatnya
adalah dengan uswatun hasanah, dengan suri tauladan. Jadi yang harus kita tanyakan kepada diri kita itu adalah, kita sudah memberi contoh apa untuk anak-anak kita? Karena kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam merubah umatnya adalah dengan uswatun hasanah, yaitu dengan suri tauladan. Dan Allah Maha tahu apa yang sudah kita nasihatkan, juga yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Maha berada dimanapun kita berada. Dan Allah juga, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang sudah kita lakukan. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Mau kita sembunyikan secara rahasia di dalam hati kita, ataupun kita lafazkan secara zahir oleh lisan kita, Allah Maha tahu. Jadi Allah juga tahu nasihat kita kepada anak-anak kita tidak sesuai dengan tingkah laku kita. Contohnya saja, kita sebagai guru yang mendidik anak kita mengajarkan hadis tentang sholat. Nah, sholli sholata liwaktiha, kerjakanlah sholat pada waktunya. Jadi ketika kita mendengar suara azan, kita harus sholat ya nak. Tapi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Ketika suara azan terdengar, kita masih rapat, ataupun kita masih di jalan. Dan Allah Maha tahu kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan tingkah laku kita. Dan kita memberi contoh itu bukan ingin dilihat oleh anak, tapi kita ingin dilihat oleh Allah. Karena kita masih dihormati oleh anak-anak kita masih dihormati oleh orang lain, itu karena Allah masih menutupi aib-aib kita, masih menutupi kesalahan dan kekurangan kita. Bayangkan saja kalau misalkannya kita dibukakan aib-aibnya oleh Allah, pasti orang lain akan jijik mendekati kepada kita. Jadi anak yang soleh itu yang menyolehkan bukan kita. Anak yang pintar juga, yang membuat pintar juga bukan kita. Kita jangan bangga jadi guru karena telah membuat berhasil semua anak-anak didik kita. Yang menyolehkan setidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang tua yang ada di daerah ataupun di kampung, mereka tidak mengetahui ilmu pendidikan, tidak mengetahui ilmu psikologi, tidak mengetahui juga ilmu parenting, tapi anak-anak mereka menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu karena Allah melihat hatinya, melihat ketulusan hatinya. Jadi dalam mendidik anak setidaknya kita juga harus dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita mau melihat anak kita jujur, siapa dulu yang jujur? Kita dulu yang jujur. Kita mau anak-anak kita menjadi seorang yang hafiz Quran, kita dulu yang harus bisa membaca Quran. Tapi banyak juga orang tua yang misalkannya tidak bisa baca Quran, tapi anaknya menjadi hafiz Quran, menjadi penghafal Quran. Itu juga bukan berarti karena orang tuanya, itu juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun bisa jadi karena doa-doa orang tuanya terdahulu dari kakeknya, dari neneknya, sehingga mereka berhasil seperti itu. Selanjutnya, selain uswatun hasanah, apalagi yang harus kita berikan kepada anak didik kita? Tentunya adalah pendidikan. Pendidikan supaya anak kita menjadi tahu segala tentang ilmu, kemudian juga kita harus melatihnya. Sesudah tahu, kita harus melatihnya supaya anak menjadi bisa dan dibina supaya anak-anak menjadi terbiasa dan istiqomah dalam melakukannya. Masalah biaya, masalah waktu dan tenaga yang kita berikan kepada anak didik kita, itu jangan sampai kita anggap biaya, karena itu adalah investasi ataupun modal yang sedang kita lipat gandakan. Ketika nanti anak kita sudah remaja, sudah besar, itu kita akan ambil keuntungannya.
Masalah biaya, waktu, tenaga yang kita keluarkan dalam mendidik anak, jangan sampai kita anggap itu sebagai biaya. Karena kita sedang menginvestasi, kita sedang menanam modal, sehingga kita akan dapat melipat gandakan modal tersebut dengan mendapatkan anak yang soleh dan sukses nantinya. Kemudian pendidikan apa yang harus kita berikan kepada anak? Tentunya yang pertama adalah pendidikan agama. May yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki, baginya dimudahkan oleh Allah memahami ilmu agama. Mau anak itu menjadi ahli matematika, mau menjadi ahli astronomi ataupun ahli kedokteran, yang penting adalah basicnya anak itu tahu pendidikan agama. Sehingga ketika dia mendapatkan jabatan atau mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan nantinya, dia bisa menjalankannya secara amanah. Dan sesudah mendapatkan pendidikan, kita juga selanjutnya adalah memberikan rasa aman kepada anak. Kalau anak sudah dekat dengan kita, berarti tandanya anak sudah merasa aman dengan kita. Tapi ada juga anak yang di rumahnya lebih senang untuk di kamar, tapi dengan teman-temannya mereka rame gitu. Bisa jadi itu komunikasi antara orang tua dan anak yang salah. Apakah karena orang tua sukanya menyuruh-nyuruh, jadi anak gak mau dekat-dekat dengan kita karena takutnya selalu disuruh, atau selalu dinasehati ataupun diomelin. Jadi anak males gitu dekat dengan kita. Ketika anak curhat dengan kita, Bu, aku jatuh cinta. Ibunya belum apa-apa udah langsung memotongnya. Apa? Jatuh cinta? Haram. Anak pasti tidak akan mau lagi bercerita kalau ibunya seperti itu. Ataupun laporan nilainya, Bu, aku dapat nilai 8. 8. Ibu dulu 9 ataupun 10, paling kecil 9. Jadi anak malas sekali untuk berkomunikasi dengan kita. Di sini kita sebagai orang tua adalah tugasnya mensupport, memotivasi anak. Kalau misalkan anaknya cerita, Bu, aku dapat nilainya cuma 6. Oh, nggak apa-apa nak. Ibu waktu kecil nilainya dapatnya 5. Tapi karena 5, ibu berusaha sungguh-sungguh dan akhirnya mendapatkan nilai yang besar. Ayo nak, terus berjuang. Insya Allah kamu juga bisa. Nah, seperti itu selayaknya orang tua kepada anak-anak yang bisa mensupport atau menjadi teman. Rasulullah SAW dalam bergaul dengan orang lain sangat full attention, sehingga orang-orang apabila sesudah bertemu dengan Rasulullah pasti sangat bahagia. Karena apa? Merasa menjadi orang yang paling dihargai. Ketika ada orang yang berbicara dengan Rasul, pasti Rasulullah mendengarkan. Ada orang yang sedang bersedih, pasti Rasulullah pun ikut bersimpati. Ketika berbicara dengan anak kecil pun, Rasulullah dengan posisi jongkok, dengan mata terarah, sehingga anak-anak pun pasti menyukai Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah dengan lingkungannya. Nah, lingkungan seperti apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita? Tentunya lingkungan yang benar. Bergaul dengan penjual minyak wangi pasti akan terbawa dengan wanginya, dengan harumnya. Bergaul dengan pandai tukang besi akan terbawa asapnya atau debunya ataupun percikan apinya. Itu hadis Rasul juga ada seperti itu. Jadi jangan meremehkan lingkungan. Syukur-syukur kalau anaknya memang sudah kuat basic agamanya, dia bisa mewarnai lingkungannya. Malah lingkungannya yang kebawa dengan dia. Tapi kalau anak kita yang belum kuat, malah anak kita yang bisa terbawa. Jadi di sini lingkungan harus diperhatikan juga. Boleh menyekolahkan ke luar negeri, tapi diperhatikan juga lingkungannya. Ataupun di sekolah di dalam negeri pun juga sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita juga harus
memberikan kekuatan ruhiyah kepada anak-anak kita. Sesudah kita mendidik, sesudah kita memberikan uswatun hasanah, contoh, memberikan lingkungan yang baik, itu memberikan rasa aman, dan kita juga harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Ketika kita membangunkan anak saja contohnya, tangan boleh ke kakinya, nak bangun nak, tapi hati kembalikan kepada Allah, ya Allah bangunkan anak kita. Dan sekali-kali kita sebagai orang tua boleh mendekati kepada anak, menyentuhnya, memegangnya, ataupun sambil memeluknya. Dengan sambil berkata kepada Allah, ya Rob, ini anak adalah titipanmu, amanahmu, maafkan hamba jika hamba belum bisa mendidiknya, belum bisa memberi contoh yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hal seperti itu insya Allah akan sampai kepada anak-anak kita, Bu. Lebih baik seperti itu daripada kita selalu menasehatinya. Nah itu sahabat guru semua, tadi sebetulnya saya juga masih jauh daripada teori-teori yang tadi. Saya masih berusaha, masih bercita-cita ingin menjadi orang tua yang mendidik anak dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa, anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Baik, sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak rabbana wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat atubu ilaihi. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabat guru semuanya, demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ummu Salama SPD dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.